Hello guys. Selamat datang di episode Basokri, bahas soal kripto. Sesuai sama nama kontennya, di sini aku sebagai sensei kalian yaitu Gisandra akan menjelaskan materi algoritma RSA. Algoritma RSA dikenal sebagai algoritma kriptografi yang sulit dipecahkan karena jenis kuncinya merupakan kunci asimetri, yang dimana artinya kunci untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsinya berbeda. Dua kunci tersebut dikenal dengan nama kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Gampang kok ingetnya, sesuai aja sama namanya. Kunci publik artinya disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan oleh pengguna secara rahasia. Nah, karena ada dua kunci yang dipakai, jadinya keamanan pada distribusi kunci dianggap lebih baik. Selain itu, manajemen kunci juga lebih mudah loh, karena kunci yang akan digunakan sedikit jumlahnya. Dalam proses pengerjaannya, para gakuseiku perlu melewati 3 langkah, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Untuk besaran-besaran yang nantinya digunakan sendiri, ada P dan Q yang merupakan bilangan prima acak dan bersifat rahasia. Nilai N yang merupakan hasil dari perkalian antara P dan Q yang bersifat tidak rahasia. Nilai Vn yang merupakan hasil perkalian antara P-1 dan Q-1 yang bersifat rahasia. Nilai kunci enkripsi yang bersifat tidak rahasia. Nilai kunci dekripsi yang bersifat rahasia. Lalu, jika sebelumnya plaintext diidentitaskan dengan huruf P, maka pada algoritma RSA nilai plaintext yang bersifat rahasia disimbolisasikan dengan huruf M. Dan terakhir, nilai ciphertext yang bersifat tidak rahasia dengan simbolisasi C. Kalau gitu, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan soalnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pertama-tama kita akan melakukan langkah pembangkitan kunci, yang dimana kita harus menentukan dulu public key dan private key-nya. Nah, untuk melakukannya, pertama-tama kita harus menentukan dulu dua buah bilangan prima secara acak untuk P dan Q. Untuk reminder aja, bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan ini hanya bisa habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, serta tidak bisa habis dibagi oleh bilangan lainnya. Contohnya, angka 2 akan habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri saja. Terus, angka 2 juga nggak bisa loh dibagi sama angka atau bilangan lainnya. Oleh karena itu, angka 2 termasuk sebagai bilangan prima. Oke, lanjut. Di sini, Sensei mengambil bilangan prima acaknya yaitu 3 dan 5. Setelah itu, kita akan mencari nilai N, yang dimana rumusnya itu adalah hasil perkalian antara P dan Q. Karena tadi sudah ditentukan bahwa nilai P adalah 3 dan Q-nya adalah 5, maka hasil perkalian antara P dan Q adalah 15. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Vn, yang dimana rumusnya itu adalah hasil perkalian antara P-1 dengan Q-1. Nah, untuk yang kali ini, masing-masing dari nilai P dan Q akan kita kurangkan dengan 1, sehingga akan dihasilkan perkalian antara 2 dan 4, yang hasilnya adalah 8. Setelah mendapatkan nilai Vn, maka kita akan mencari nilai yang relatif prima dengan nilai si Vn ini. Nah, para gakuseiku perlu ingat pula bahwa dua buah bilangan bulat M dan N akan dikatakan relatif prima jika nilai pembagi bersama terbesarnya sama dengan 1. Nah, untuk mencari bilangan yang relatif prima dengan angka 8, di sini Sensei memanfaatkan algoritma Euclidean. Sensei, kenapa sih pakai algoritma Euclidean? Gini loh gakuseiku, jadi cara untuk membuktikan bahwa kedua bilangan merupakan bilangan relatif prima, maka kita perlu melakukan pembuktian menggunakan algoritma Euclidean. Jika pada hasil akhir nilai M itu adalah 1 dan nilai N-nya adalah 0, maka kedua bilangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bilangan relatif prima. Rumus untuk algoritma Euclidean sendiri dibaca M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R, dengan syarat R lebih besar atau sama dengan 0. Dan N harus lebih besar dari nilai R. Q di sini merupakan quotient atau hasil bagi, dan R merupakan remainder atau sisa dari hasil operasi pembagian. Nah, karena tadi kita udah tahu bahwa nilai M-nya adalah 8,
Maka Sensei secara acak mengambil nilai 7 sebagai nilai N. Nah, kenapa sih yang diambilnya nilai 7? Karena Sensei pengen menghasilkan sisa yang berupa bilangan 1. Caranya gimana sih untuk melakukan algoritma Euclidean ini? Nah, pertama-tama kita bagi angka 8 dengan angka 7, sehingga didapat nilai sebesar 1,14287. Nah, para gakuseiku harus ingat bahwa syarat bilangan bulat itu bilangannya tidak boleh berbentuk pecahan, sehingga kita akan mengalihkan angka 7 dengan nilai 1 dan melupakan nilai 0,14287-nya. Setelah itu, nilai 8 akan kita kurangkan dengan hasil perkalian antara 7 dengan 1, sehingga menghasilkan nilai sebesar 1, yang dimana akan menjadi nilai sisa. Dan kita substitusikan ke fungsinya. Akhirnya, persamaan yang ditulis akan menjadi 8 sama dengan 7 dikali 1 ditambah 1. Anggaplah persamaan itu sebagai persamaan 1. Setelah itu, kita ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu, ulang kembali ke langkah ke-1. Langkah ini akan terus diulang sehingga kita mendapatkan bentuk konstanta sama dengan 0. Nah, karena tadi nilai N-nya adalah 7, maka nilai M di persamaan kedua akan ditulis 7 sama dengan. Sedangkan untuk nilai R-nya di persamaan ke-1 itu adalah 1, sehingga nilai N di persamaan kedua akan kita ganti dengan angka 1. Bilangan 7 ketika dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yang dimana artinya tidak akan menghasilkan sisa. Sehingga kita mendapatkan bahwa ternyata angka 8 dan 7 menghasilkan PBB yang sama, yaitu 1. Jadinya kita bisa bilang nih bahwa 8 dan 7 merupakan bilangan yang relatif prima. Karena nilai 7 adalah nilai yang memenuhi syarat untuk nilai kunci publik yaitu E, maka Sensei akan memilih kunci publik dengan simbolisasi E adalah 7. Selanjutnya, Sensei akan menghitung kunci dekripsi dengan simbolisasi D seperti yang dituliskan pada langkah D sama dengan 1 ditambah K dikali Vn, lalu hasilnya dibagi E. Oh iya, para gakuseiku harus ingat ya, bahwa nilai kunci dekripsi harus berbentuk bilangan bulat, dan kunci privat ini gak boleh sama dengan kunci publik. Oh iya, kunci dekripsi itu bersifat sebagai kunci privat untuk mendekripsi pesan. Sifatnya rahasia ya. Untuk nilai K, kita melakukan pengujian dari angka 1 hingga batas tak terhingga. Terus harus berhentinya pas kapan? Nah, berhentinya itu ketika kita sudah mendapatkan nilai berbentuk bilangan bulat. Sebenarnya, pada K ke-6 kita sudah mendapatkan bilangan bulat dengan identitas 7. Tapi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa kunci publik tidak boleh sama dengan kunci privat. Sehingga kita harus ngelanjutin nih langkah untuk mencari si kunci dekripsinya. Sampai akhirnya kita ketemu di K ke-13, yang dimana akan menghasilkan angka 15. Jadi, untuk nilai kunci dekripsi atau kunci private-nya adalah 15. Nah, untuk membuktikan bahwa nilai D yang kita gunakan benar, maka kita perlu membuktikannya menggunakan rumus D dikali E, lalu hasilnya dikalikan dengan modulo Pn harus sama dengan 1. Nah, tadi kan nilai D yang kita ambil adalah 15. Maka 15 ini akan kita kalikan dengan nilai E, yaitu 7. Hasil perkalian antara 15 dan 7 akan kita kalikan dengan modulo 8. Sehingga 105 dikalikan dengan modulo 8 hasilnya adalah 1. Maka 15 adalah nilai yang memenuhi syarat untuk nilai D. Nah, akhirnya kita dapat deh bahwa public key-nya yaitu E,N atau 7,15 dan private key-nya yaitu D,N adalah 15,15. Kalau udah dapat public key dan private key, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu proses enkripsi. Nah, di proses enkripsi ini, Sensei sudah menetapkan bahwa plain text-nya bertuliskan Gengar. Diingat ya, kalau di algoritma RSA, plain text itu disimbolisasikan dengan huruf M. Plain text yang berjeniskan tulisan atau teks perlu kita ubah dulu ke bentuk bilangan berbasis desimal. Para gakuseiku bisa memanfaatkan tabel ASCII yang Sensei perlihatkan dengan mengubah setiap karakter pada teks menjadi bentuk bilangan heksadesimal, lalu mengonversikannya lagi ke dalam bentuk desimal, atau bisa juga menggunakan konverter. Kalian bisa kok nemuin konverter kode ASCII ke bilangan dengan basis desimal melalui internet.
Setelah melakukan pengkodean ASCII, maka plaintext Gengar menjadi 71, 69, 78, 71, 65, dan 82. Selanjutnya, kita akan membagi plaintext menjadi dua blok dengan identitas M1, M2, M3, M4, M5, dan M6. Nah, para gakuseiku harus ingat bahwa ketika kita akan melakukan blocking pada M atau plaintext, maka kita harus bertanya apakah jumlah si MI ini masih terletak pada selang 0 sampai N-1 atau 0 sampai 15 dikurang 1. Kalau misalnya melewati selang, maka proses dekripsinya tidak akan berkoresponden. Atau dengan kata lain, ketika melakukan proses dekripsi, plaintextnya akan berbeda. Nah, untuk setiap blok akan kita masukkan ke dalam rumus C sama dengan M pangkat E dikali dengan modulo N. Nah, sayangnya, walaupun kita sudah melakukan blocking pada plaintext bertuliskan Gengar, tiap MI-nya tidak terletak pada selang 0 sampai 15-1, karena 71 itu sejatinya lebih besar dari angka 14. Jadi, untuk setiap blok pada plaintext perlu kita bagi-bagi lagi, sehingga pada blok pertama akan menghasilkan dua bagian yang perlu dihitung, yaitu angka 7 dan angka 1. Pada bagian pertama, 7 akan dipangkatkan dengan 7, lalu dikalikan dengan modulo 15, sehingga hasilnya akan menjadi angka 13. Untuk bagian keduanya, 1 akan kita pangkatkan dengan 7, lalu kita kalikan dengan modulo 15, sehingga akan menghasilkan angka 1. Proses ini akan dilakukan pada setiap blok, sehingga kita akan mendapatkan hasil bertuliskan 13 dan 1 pada blok pertama, 6 dan 9 pada blok kedua, 13 dan 2 pada blok ketiga, 13 dan 1 pada blok keempat, 6 dan 5 pada blok kelima, dan 2 juga 8 pada blok keenam. Pada tahap terakhir, kita akan melakukan proses dekripsi. Proses dekripsi akan dilakukan dengan rumus MI sama dengan CI pangkat D dikali dengan modulo N. Untuk blok pertama yang menghasilkan dua bagian, maka untuk bagian pertamanya akan ditulis M sama dengan 13 pangkat 15 dikalikan dengan modulo 15. Nah, untuk hasil perhitungannya adalah 7. Lalu untuk bagian keduanya, 1 dipangkatkan dengan 15, lalu dikalikan dengan modulo 15. Untuk hasil dari perhitungannya sendiri adalah angka 1. Hal ini akan dilakukan pula untuk blok-blok selanjutnya, sehingga akan menghasilkan 7 dan 1 pada blok pertama, 6 dan 9 pada blok kedua, 7 dan 8 pada blok ketiga, 7 dan 1 pada blok keempat, 6 dan 5 pada blok kelima, lalu terakhir 8 dan 2 pada blok ke-6. Sebagai catatan, untuk melakukan perhitungan-perhitungan tadi, kalian bisa memanfaatkan kalkulator ataupun pemrograman yang dapat membantu untuk menghitung operasi bilangan yang bernilai besar. Pada akhirnya, setelah melakukan proses dekripsi, kita memperoleh kembali plaintext semula, yang dalam sistem pengkodean ASCII adalah Gengar. Nah, jadi gimana gakusei-gakuseiku? Pada ngerti nggak? Sebenarnya, pengertian kalian itu nggak akan pol banget kalau misalnya kalian nggak nyobain sendiri. Inilah alasan kenapa aku cuma nyontohin satu proses enkripsi dan dekripsi dari tiap blok. Ya, walau sebenarnya ada alasan lain sih. Durasi. Ya Allah, pada seuzon banget. Ini rahasia, tapi kalian benar. Mungkin segitu aja dari Sensei. Makasih udah disimak. Yaudah guys, Sensei pamit. Sorry kalau ada salah.